Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau membuka hati kami untuk firman-Mu berbicara kepada kami pribadi, lepas pribadi, baik di tempat ini maupun di rumah atau dimanapun berada. Terima kasih ya Bapa, pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya menjadi alat saluran berkat-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, masih membahas pernyataan Yesus tentang dirinya. Setelah di minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar mengenai Yesus sebagai roti hidup dan sebagai terang hidup, maka hari ini kita akan membahas pernyataan Yesus yang ketiga di dalam Injil Yohanes, yaitu akulah pintu. Nah, saudara, mari kita membaca ayatnya dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus di dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan aku. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Selamat dan berbahagialah buat setiap kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Saya mau tekankan ayat yang ke-9, ya. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 9 berkata, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus berkata, akulah pintu, ya. Saudara jangan membayangkan pintu itu seperti pintu yang sekarang, ya, pintu gereja atau pintu rumah kita atau pintu kamar kita, ya. Karena Yesus sedang berbicara tentang pintu kandang domba. Saudara, Yesus memang sering sekali memberikan pengajaran dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan dan juga gambaran-gambaran yang khas sehari-hari pada zaman itu supaya mudah dimengerti oleh orang-orang yang mendengar pengajaran Yesus pada waktu itu. Tentunya kita yang membaca pada zaman ini, kita harus kembali kepada konteks zaman itu untuk mendapatkan makna yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara, pada zaman itu, ya, domba itu merupakan hewan ternak sekaligus juga harta benda yang sangat berharga. Saudara, di musim kering para gembala domba itu harus membawa domba-dombanya jauh dari tempat pemukiman untuk menemukan padang rumput dan air. Saudara, biasanya mereka harus tinggal selama musim kering itu di padang rumput, bisa berbulan-bulan karena tidak memungkinkan untuk pulang pergi berhubung jarak yang jauh. Nah, saudara, di padang rumput itu para gembala akan membuat kandang darurat, ya.
Biasanya terbuat dari batu-batu yang disusun kurang lebih tingginya ya 1,5 sampai 2 meter ya, cukup tinggi supaya domba-domba itu tidak bisa melompat keluar, juga tidak ada binatang lain yang bisa masuk melompat masuk ke dalam. Ya. Nah, saudara kalau perhatikan ya, ini adalah contoh gambarnya. Nah, satu-satunya akses untuk keluar masuk adalah melalui sebuah celah di antara susunan batu itu. Nah, saudara perhatikan di sana tidak ada daun pintu. Ya. Lalu bagaimana supaya domba itu tidak bisa keluar kandang? Maka saudara, biasanya gembala itulah yang akan berjaga dan tidur di depan atau persis di celah itu. Dengan demikian saudara, gembala itu sekaligus juga menjadi pintu ya. Nah saudara, dari sini kita bisa mulai mengerti, bisa mendapat gambaran ketika Tuhan Yesus berkata, "Akulah pintu." Ya. Dan kita akan coba bersama-sama menggali apa sih yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ketika ia berkata, "Akulah pintu." Ya. Nah, saudara, yang pertama, Tuhan Yesus melalui pernyataannya ini, "Akulah pintu." Tuhan Yesus mau memberikan yang namanya jaminan keselamatan. Ya. Saudara, kalimat di dalam ayat ke-9 dikatakan, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat." Barang siapa masuk melalui aku, yaitu pintu, ia akan selamat. Saudara, kandang adalah tempat di mana domba-domba itu dapat beristirahat dengan aman, ya. Dan mereka bisa selamat dari ancaman binatang buas dan juga pencuri. Saudara, untuk bisa menikmati keselamatan dan keamanan itu, domba-domba itu harus masuk ke kandang melalui pintu, yaitu sang gembala itu sendiri. Saudara, gembala itu akan berjaga di depan pintu semalam-malaman, sehingga ketika binatang buas atau pencuri datang, itu harus berhadapan terlebih dahulu dengan gembala ini. Dan gembala ini siap untuk mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan domba-dombanya. Nah saudara, Yesus adalah pintu kepada domba-domba itu. Saudara, pemahaman Yesus sebagai pintu ini tidak bisa lepas dari latar belakang umat Israel pada zaman nabi-nabi. Kalau kita membaca di dalam Yehezkiel pasal yang ke-34 ayat 2 dan 3, di situ diceritakan keadaan umat Tuhan yang pada waktu itu tidak digembalakan dengan baik oleh para pemimpin-pemimpin rohani. Mereka dibiarkan tercerai-berai. Mereka dibiarkan tersesat mengambil jalan mereka masing-masing. Umat Tuhan pada waktu itu tidak diperhatikan kondisi rohaninya. Yang sakit tidak diobati dan seterusnya. Saudara, para pemimpin rohani pada masa itu sibuk mengurusi kepentingan mereka sendiri. Bahkan mereka memeras dan mengambil keuntungan dari umat Allah. Karena itu Allah sangat marah dan kemudian Allah mengambil keputusan. Allah menjanjikan seorang gembala yang nantinya akan memperhatikan dan mengembalakan umat Israel, yaitu Daud. Tetapi tentu saja yang dimaksud dengan Daud di sini bukan Raja Daud, karena pada zaman Nabi Yehezkiel Raja Daud sudah lama mati. Ya, ini menunjuk kepada siapa? Yang dimaksud adalah keturunan Daud yang menunjuk kepada Mesias, yaitu Yesus sendiri. Nah saudara, di zaman Tuhan Yesus keadaan umat Yahudi tidak jauh berbeda. Para pemuka agama pada waktu itu, orang Farisi, ahli Taurat dan juga orang-orang Saduki, mereka tidak memperhatikan keadaan rohani umat Allah. Mereka hanya mementingkan diri sendiri, mereka sibuk
memamerkan kerohanian mereka. Mereka sibuk mencari bagaimana caranya mereka bisa dihormati orang. Dan bahkan mereka memberatkan dalam banyak hal, memberatkan umat Tuhan pada waktu itu dengan berbagai macam aturan. Dan mereka sendiri tidak berani berkorban untuk kepentingan umat Tuhan. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melalui perkataannya, akulah pintu. Tuhan Yesus ingin mengkontraskan dirinya dengan para pemimpin agama pada waktu itu. Tuhan Yesus bukan saja menyebutkan dirinya sebagai gembala yang akan menggembalakan umat Tuhan, tetapi juga ia sekaligus pintu. Ia rela menyerahkan nyawanya demi keselamatan umat gembalaannya dengan mati di atas kayu salib. Nah saudara, Yesus adalah pintu. Saudara, melalui dia kita menerima keselamatan. Nah, selamat dari apa saudara? Selamat dari maut. Saudara, di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan kita semua adalah manusia berdosa. Dan upah dosa, ganjaran yang pantas buat kita manusia berdosa adalah maut. Yaitu kebinasaan selama-lamanya di dalam api neraka. Saudara, barang siapa, Yesus berkata, masuk melalui sang pintu, yaitu Yesus, dia akan selamat dan beroleh hidup kekal. Saudara, di luar pintu tidak ada keselamatan. Saudara, seperti kita ketahui bahwa pintu itu memisahkan ya yang di dalam dan yang di luar. Saudara, di dalam Yesus itu ada keselamatan. Yesus adalah pintu, maka yang di dalam itu beroleh selamat. Tetapi yang di luar itu tidak ada keselamatan. Itu sebabnya Yesus tidak berkata, I am a door. Ya, artinya saya adalah sebuah pintu. Saya adalah salah satu dari sekian banyak pintu. Tetapi di dalam bahasa aslinya diterjemahkan seharusnya aku adalah pintu itu. I am the door. Artinya saya adalah pintu yang itu, bukan pintu yang lain. Ya. Tidak ada pintu yang lain. Saya adalah satu-satunya pintu itu, yaitu pintu keselamatan. Tidak ada keselamatan yang lain. Saudara, dengan demikian Tuhan Yesus sendiri memberikan jaminan atau kepastian. Saudara, bahkan di dalam ayat yang ketujuh ya, Tuhan Yesus berkata demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Saudara, kata sesungguhnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kata sesungguhnya, dalam bahasa asli itu pakai kata amin 2 kali. Amin, amin. Artinya sesungguhnya, sebenar-benarnya. Ya. Dengan demikian Yesus memastikan dan menegaskan bahwa apa yang dia katakan adalah benar. Bahwa dia adalah pintu keselamatan. Saudara, dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 kita mendapatkan apa yang ditulis oleh Lukas, dikatakan dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikian juga dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 Yesus juga berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah satu-satunya pintu selamat. Yesus adalah satu-satunya jalan untuk keselamatan. Saudara, seringkali ya kekristenan itu mendapatkan kritikan karena keyakinan ini. Orang-orang di luar Kristen sering menganggap bahwa orang Kristen itu memiliki pemikiran yang terlalu sempit, ya, terlalu egois,
tidak menghargai agama orang lain, agama lain. Masa keselamatan hanya ada di dalam Yesus saja. Namun inilah yang diajarkan oleh Alkitab. Kita tidak boleh mengabaikan atau mengkompromikan apa yang diajarkan oleh Alkitab hanya karena kita takut terhadap anggapan atau perkataan atau omongan orang. Ya. Karena Alkitab mengajarkan demikian. Yesus adalah satu-satunya keselamatan. Meskipun demikian saudara, kita juga tidak boleh melecehkan agama kepercayaan orang lain karena kita juga dituntut untuk hidup berdampingan dengan damai dan rukun di negara ini. Saudara, yang kita lakukan bagian kita adalah saksikan, ceritakan kepada sebanyak mungkin orang tanpa harus berdebat bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya. Selebihnya saudara, biarkan orang itu mengambil keputusan sendiri. Kita harus sampaikan, kita harus katakan bahwa di dalam Yesus hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Nah, saudara, pertanyaannya, apakah engkau dan saya sudah ada di dalam pintu itu atau masih di luar pintu keselamatan? Saudara, kalau engkau masih berada di luar pintu keselamatan, hari ini pintu itu terbuka bagi engkau. Datang sekarang juga kepada Yesus. Undang dia masuk ke dalam hati dan hidupmu. Sesimpel itu. Ya. Anda tidak disuruh melakukan ini dan itu. Hanya percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosamu diampuni dan engkau beroleh selamat. Nah, ini yang pertama ya. Arti Yesus adalah pintu, bahwa dia adalah keselamatan ya, dan dia adalah pintu keselamatan dan bahkan dia memberikan jaminan keselamatan itu. Yang kedua saudara, Yesus adalah pintu. Melalui kalimat ini, pernyataan ini, Yesus mau memberikan jaminan pemeliharaan. Setelah kalimat selanjutnya dikatakan dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara, domba tentu tidak terus tinggal di dalam kandang agar terlindungi keselamatannya. Tetapi domba juga perlu keluar untuk mendapatkan air dan makanan. Dan saudara, sekali lagi gembala itu sendiri ya, karena domba itu akan keluar lewat pintu ya. Dia akan melewati gembala itu, dan dalam hal ini gembala itu sendiri yang akan membawa, yang akan menuntun domba-domba itu keluar ke padang gurun, ke padang rumput untuk makan dan minum. Lalu saudara, pada petang hari dia membawa lagi, dia menuntun lagi domba-domba itu pulang dan masuk ke kandangnya lagi. Nah saudara, melalui gambaran sebagai pintu ini, Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa ia bertanggung jawab memelihara kehidupan kita, domba-dombanya. Saudara, ia menyediakan semua keperluan kita. Saudara, apa sih yang menjadi keperluan Anda hari-hari ini? Mungkin kau banyak khawatir, kau banyak takut, banyak tertekan. Karena jalan ke depan kau gak tahu mesti seperti apa. Tapi jangan takut, jangan khawatir, jangan tertekan. Karena Tuhan menjamin bahwa dia menyediakan apa yang kita perlukan. Saudara, bahkan lebih dari itu, kalau kita membaca ayat yang ke-10. Ya, ayat yang ke-10 dikatakan dia memberikan hidup yang berkelimpahan. Ya. Jangan artikan hidup berkelimpahan itu sebagai kelimpahan secara materi. Ya. Hidup berlimpah secara harta. Tuhan Yesus
memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Jangan artikan itu sebagai kekayaan secara materi. Saudara, kata hidup di sini menggunakan kata zoe, ya, yang menunjuk kepada kualitas hidup. Bukan sekedar hidup dalam arti secara fisik. Tetapi sebuah hidup yang full, hidup yang meaningful, ya, hidup yang penuh, hidup yang berarti, hidup yang ditandai dengan kepuasan. So kalau kita membaca Mazmur 23, ya, kita akan menemukan bahwa gembala itu membawa domba ke padang rumput yang hijau. Bukan saja untuk mendapatkan makanan dan air. Tetapi dikatakan, ia membawa aku ke air yang tenang. Dia memberikan ketenangan. Ya. Ia menyegarkan jiwaku. Ia memberikan apa? Kesegaran, pemulihan, kenyamanan, kelegaan, rasa aman. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Penghiburan, kekuatan, pertolongan, penyertaan, penjagaan dan sebagainya. Saya dikasih Tuhan, kemarin kita bersama-sama baru saja telah mengikuti proses kremasi dari ketua sinode kita, yaitu almarhum Bapak Agus E. Chandra. Saudara, dalam kesaksian istrinya menyebutkan betapa di saat-saat kesakitannya, di saat-saat dia mengalami saat yang paling kritis, Pak Agus waktu itu mengalami Tuhan sebagai gembala yang membawa dia ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Itu sebabnya dia berulang-ulang minta supaya dinyanyikan, dibacakan Mazmur 23. Saudara, Pak Gus mengalami hidup yang berkelimpahan bukan karena uang pada waktu itu nggak ada lagi artinya. Dia mengalami hidup berkelimpahan bukan karena kesehatan, karena dia dalam keadaan kritis, bukan juga karena kepandaian, karena jabatan, tetapi karena dia punya Tuhan yang adalah gembala yang membawa dia ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Saudara, saya tidak tahu keadaan apa yang Anda alami hari-hari ini. Tuhan Yesus memberikan jaminan bahwa Dia memelihara Anda dan saya. Bukan saja mencukupi keperluan fisik jasmani kita, tetapi juga keperluan, kebutuhan secara mental, jiwa kita, roh kita. Tuhan menyediakan, Tuhan mencukupi, Tuhan memelihara. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hari ini kebenaran bahwa Yesus adalah pintu menjadi sebuah kebenaran yang menghiburkan kita, menguatkan kita, memampukan kita berjalan terus menapaki tahun yang baru ini, hari demi hari, minggu demi bulan demi bulan, tahun demi tahun dan seterusnya. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas dan sebagainya. Karena kita punya Tuhan Yesus yang adalah pintu bagi kita. Pintu keselamatan dan pintu pemeliharaan buat kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Engkau mengutus Yesus anakmu yang tunggal. Dan Dia menjadi pintu bagi kami. Yesus memberikan jaminan keselamatan buat kami yang berdosa. Dan Yesus juga memberikan jaminan pemeliharaannya. Bapa yang di surga, hari-hari ke depan kami penuh dengan ketidakpastian. Hari-hari ini banyak
bencana di sana sini. Banyak musibah di sana sini. Bapa di surga, kadang kami bisa takut. Kami bisa tertekan dan cemas. Tapi kami bersyukur tuh firman-Mu hari ini. Biar itu meneguhkan kami, menguatkan kami untuk berjalan terus bersama-sama dengan Engkau. Dan kami boleh berjalan dengan penuh kemenangan dan keyakinan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.